Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya memeriksa beberapa saksi atas dugaan korupsi di tubuh PD Pasar Surya Surabaya, berupa sewa setan pasar. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak, yaitu Imade Agus Mahendra Iswara. Dalam jumpa pers, Iswara menyampaikan, langkah paksa itu dijalankan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin 01M pukul 3.43 FET, tanggal 1 Maret tahun 2026 tertanggal tanggal 16 Maret tahun 2026. Penggeledahan dilaksanakan untuk mencari dan mengamankan bukti-bukti penting terkait dugaan kerugian negara, ungkap Iswara, pada Selasa tanggal 31 Maret tahun 2026. Masih menurutnya, pihaknya masih belum bisa menyebutkan berapa besaran kerugian negara dan siapa yang bakal ditetapkan sebagai tersangka lantaran pemeriksaan masih terus berlanjut guna pengembangan perkara. Dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Hari ini saya mengucapkan Selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin apabila kami ada kesalahan sebelum-sebelumnya. Lanjut ke poin, kita mengundang teman-teman pers untuk hari ini sehubungan dengan kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi di PD Pasar Surya. Adapun nanti rilisannya saya bagi ke teman-teman. Saya bacakan beberapa inti-intinya aja, bahwa untuk kemarin, jadi istilahnya teman-teman penyidik dari Ditsus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di kantor PD Pasar Surya, yang mana tanggal 30 Maret 2026 telah melakukan upaya paksa di kantor PD Pasar Surya di Jalan Manyar Kertoharjo nomor 2, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sehubungan dengan pelaksanaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola sewa stam atau lahan kosong pada Perusda Pasar Surya tahun 2024-2025 yang berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah. Adapun upaya paksa ini merupakan kelanjutan dari kelanjutan dari proses penyidikan, yang mana penyidikan itu adalah bagaimana teman-teman penyidik mengumpulkan alat bukti maupun barang bukti guna dapat menentukan siapa tersangkanya nanti. Yang mana proses penyidikan itu didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kejari Nomor Prin 1 M3.43 garing FD 1 garing 03 2026 tanggal 16 Maret 2026. Sprint ini menunjukkan bahwa teman-teman penyidik telah menaikkan status penanganan perkara PD Pasar Surya terhadap stan atau lahan kosong ini di tanggal 16 Maret 2026. Jadi di proses penyelidikan kemarin kan teman-teman banyak yang menyampaikan, Bang, gimana proses perkembangan PD Pasar. Akhirnya pada saat ini kita sampaikan bahwa prosesnya per tanggal 16 Maret 2023 itu sudah dinaikkan statusnya penyidikan. Sebagai kelanjutan dari proses penyidikan tersebut, dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan untuk mencari barang bukti. Adapun dari proses penggeledahan tersebut yang didasarkan atas izin Pengadilan Negeri Surabaya nomor 4 garis miring Penpitsus TPK GLD garing 2026 garing PN SBY tanggal 26 Maret 2006, yang mana proses penggeledahan itu disaksikan oleh Dirut PD Pasar, Lurah setempat. Dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan sebanyak 223 dokumen. Di samping itu juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa elektronik berupa 8 buah handphone, 1 buah laptop, dan 1 buah CPU. Adapun gambaran kronologis singkat kasus perkara ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya penyewaan stan dan lahan yang tidak sesuai prosedur di lingkungan PD Pasar Surya yang meliputi cabang timur, cabang utara, dan cabang selatan. Karena terhadap banyaknya pengguna stan dan lahan yang tidak dilengkapi dengan perjanjian sewa, masing-masing cabang PD Pasar Surya menaungi beberapa unit pasar, diantaranya kantor cabang timur menaungi 20 unit pasar,
cabang utara 27 unit pasar, dan cabang selatan membawahi 15 unit pasar. Akibat dari tidak adanya perjanjian sewa tersebut, PD Pasar Surya kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima, ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah karena PD Pasar tidak memiliki dasar untuk melakukan penagihan, dan para pengguna stan atau lahan tidak bisa melakukan pembayaran sewa karena tidak mengetahui berapa jumlah dan kepada siapa pembayaran sewa harus dilakukan. Ditambah lagi terdapat beberapa stan atau lahan kosong yang diberikan tanpa proses negosiasi sesuai prosedur yang berlaku. Di sini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi terkait dengan penanganan perkara tersebut. Dari proses tersebut kan sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagai bentuk alat bukti, kemudian sudah dilakukan pengumpulan alat bukti berupa barang bukti yang akan kemudian membuat terang suatu proses penanganan perkara tersebut. Mungkin dari saya untuk rilisan kelanjutan dari penanganan perkara PD Pasar Surya, itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kegiatan pada kemarin tanggal 30 September karena dilakukan start jam 10 baru selesai bubaran kurang lebih jam 11 malam. Mas, 15 saksi yang sudah dipanggil yang dimintai keterangan itu dari siapa saja? Dari unsur PD Pasar. PD Pasar. Ya. Itu ada direktur maupun bawahnya atau seperti apa? Direktur yang lama atau? Jadinya yang dipanggil itu adalah jajaran pegawai PD Pasar di tahun anggaran 2004-2025. Besaran kerugian, Bang? Kerugian biar penyidik dulu belum dihitung. Saat ini apa sudah ada penahanan? Oh, karena proses penyidikan nanti pas penetapan tersangka pasti kita undang teman-teman, pasti belum. Karena masih baru alat bukti saksi, habis itu baru melakukan penggeledahan kan pasti nanti ada ahli, ada penyampaian yang tadi ada koordinasi sama auditor yang akan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara juga.